Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desika Putri, NIM 4319078, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Video pertama saya ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Komunikasi dalam Al-Quran. Judul materi yang akan saya bahas di dalam video kali ini adalah media komunikasi dalam Al-Quran. Sebelum mengetahui media komunikasi dalam Al-Quran, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari media komunikasi. Menurut Effendi, komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain dengan bertujuan untuk memberitahu, mengeluarkan pendapat, mengubah pola sikap atau perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Jadi dalam hal ini, komunikasi merupakan sebuah proses interaksi. Dalam hal ini, komunikasi merupakan sebuah proses yang dilakukan manusia untuk menjalin hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, atau menyebarkan dan menyampaikan informasi. Jadi, dapat disimpulkan media komunikasi adalah salah satu cara atau alat, sarana dalam menyampaikan pesan kepada orang lain melalui proses yang baik dengan memanfaatkan media komunikasi atau cara dalam berkomunikasi guna mencapai interaksi yang baik dan saling mendapatkan pesan satu sama lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang media komunikasi dalam Al-Quran. Media komunikasi dalam Al-Quran yang pertama itu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Komunikasi intrapersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Orang itu berperan baik sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Komunikasi intrapersonal dapat menjadi pemicu bentuk komunikasi yang lainnya. Pengetahuan mengenai diri pribadi melalui proses-proses psikologis seperti persepsi dan kesadaran terjadi saat berlangsungnya komunikasi intrapribadi oleh komunikator. Kesadaran pribadi memiliki beberapa elemen yang mengacu pada identitas spesifik dari individu. Elemen dari kesadaran diri adalah konsep diri, proses menghargai diri sendiri, dan identitas diri kita yang berbeda-beda. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa suti'at. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Pada surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 di atas, Allah memerintahkan manusia yang berakal untuk memperhatikan dan memikirkan semua ciptaannya. Pertama, perhatikan unta. Unta adalah binatang yang bertubuh besar, berkekuatan prima, serta memiliki ketahanan yang tinggi dalam menanggung lapar dan dahaga. Dan semua sifat ini tidak terdapat pada hewan yang lain. Kemudian, ketika mengangkat pandangan ke atas, lihatlah langit. Dan jika memalingkan pandangan ke kiri dan ke kanan, tampak di sekeliling kita gunung-gunung. Dan jika kita meluruskan pandangan atau menundukkannya, akan terlihat bumi yang terhampar. Media komunikasi dalam Al-Quran yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Secara umum, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna orang-orang yang saling berkomunikasi.
Komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dan terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan. Dapat berlangsung dengan berhadapan muka atau melalui media komunikasi, antara lain dengan menggunakan pesawat telepon atau radio komunikasi. Komunikasinya bersifat dua arah, yaitu komunikator dan komunikan yang saling bertukar fungsi. Al-Quran juga mencatat sejarah para anbiya dan aulia Allah. Di dalamnya memuat percakapan antara Nabi dengan anaknya, Rasul dengan umatnya, kemudian kisah teladan Luqmanul Hakim dan cerita sejarah lainnya yang mempunyai unsur komunikasi antar pribadi, bahkan menjadi pedoman bagi umat manusia tentang etika berkomunikasi secara pesan-pesan yang tergandung dalam proses komunikasi tersebut. Komunikasi dalam Al-Quran yang ketiga yaitu komunikasi massa. Al-Quran sendiri merupakan pusat informasi atau berita yang memiliki kebenaran mutlak. Al-Quran memberikan tuntunan agar manusia dalam memberi informasi atau berita pada orang lain harus disertai dengan kejujuran, keadilan, keakuratan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Al-Quran menghimbau kepada khalayak untuk berhati-hati dalam menerima informasi atau berita. Komunikasi massa yang dimaksud pada materi ini bukanlah konsep komunikasi massa dalam pengertian secara umum. Artinya, komunikasi yang menggunakan media seperti media cetak, surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya, dan media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Namun, komunikasi massa dalam Al-Quran ini bermakna konsep yang substansi. Substansi berita dalam media inilah yang akan digali konsepnya dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yang keempat, komunikasi organisasi. Konteks komunikasi organisasi dijelaskan dengan konteks perintah melaksanakan dakwah yang sangat urgen untuk dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi. Kalau kita semua anggota masyarakat dapat melaksanakan fungsi dakwah, maka hendaklah ada di antara kamu, wahai orang-orang yang beriman, segolongan umat, yakni organisasi atau sangat berarti bagi kehidupan manusia. Memang dalam Islam tidak mengenal kata atau definisi komunikasi dan ilmu komunikasi, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, tidak akan ditemui kata dan pengertian tersebut. Namun demikian, dari kedua sumber ajaran Islam tersebut dapat ditemui beberapa prinsip dasar yang berkaitan dengan komunikasi.